Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati. Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang sudah disepakati. Nah, langsung saja untuk pembahasan kali ini, mana kita membahas tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu ada 7. Yang pertama ada istihsan, yang kedua istishab, yang ketiga maslahah musalah, yang keempat ada uruf, yang kelima sa'adul zariyah, dan yang keenam syar'u mangqaulana, yang terakhir ialah mazhab sahabi. Nah, langsung saja untuk pembahasan kali ini kita yang pertama ialah pengertian dari istihsan. Apa sih istihsan itu? Langsung saja, yaitu istihsan ialah menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah, istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau yang jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi yang samar-samar, atau bisa dikatakan dari ketentuan hukum kulli, dari ketentuan hukum yang umum kepada ketentuan hukum yang jelas. Nah, karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid, seperti itu. Adapun istihsan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali, yaitu menguatkan qiyas yang awalnya samar-samar kepada qiyas yang jelas. Contohnya ialah wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan istihsan dan haram menurut qiyas. Kenapa? Karena menurut qiyas wanita yang sedang haid ini disamakan dengan orang yang junub, yaitu sama-sama tidak suci. Nah, orang junub ini haram membaca Al-Quran, maka orang haid juga dikatakan haram membaca Al-Quran jika dikiaskan. Namun, menurut istihsan, orang haid ini boleh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dalam hal ini dikatakan bahwa orang junub itu berbeda dengan orang yang haid. Karena orang haid waktunya itu lama, sedangkan junub waktunya sebentar, maka haid tidak dapat melakukan ibadah, sehingga dikatakan bahwa orang yang haid boleh membaca Al-Quran, seperti itu. Adapun yang kedua yaitu ketentuan kulli yang awalnya umum kepada ketentuan juz'i yang jelas, dari umum kepada yang khusus, seperti itu. Contohnya ialah kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Nah, kenapa? Karena pada proses ini ialah awalnya memang pada dasarnya seseorang itu tidak dibolehkan untuk melihat aurat seseorang yang lain. Nah, namun karena ada beberapa faktor atau penyebab, nah untuk mengetahui penyakitnya itu apa, sehingga diizinkanlah seorang dokter itu seseorang pasien membuka bajunya untuk didiagnosa apa itu penyakitnya, yang mana ini untuk kebaikan, untuk kemaslahatan si pasien tersebut. Sehingga menurut kaidah istihsan ini bahwa dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk dasar hukum istihsan itu ialah ada 2, yaitu dari Quran surah Az-Zumar ayat 18 dan Quran surah Az-Zumar ayat 55. Yang mana dalam ayat ini berisi tentang perintah untuk mengikuti apa yang baik atau apa yang terbaik, sehingga menurut mereka yang mengambil hukum istihsan ini bahwa Allah memerintahkan mereka untuk mengikuti yang terbaik, dan kata perintah itu merupakan kata yang wajib. Nah, wajib untuk diikuti, sehingga menurut mereka yang mengambil hukum ini istihsan bisa dijadikan hujah, seperti itu. Adapun ulama yang menerima dan menolak istihsan sebagai sumber hukum, ada yang pertama yaitu Jumhur Malikiyah dan Hanabilah. Nah, yang mana mereka ini menetapkan bahwa istihsan ialah suatu dalil syar'i yang dapat dijadikan hujah. Nah, kenapa dapat dijadikan hujah? Karena menurut mereka bahwa istihsan ini sama dengan berdalil dengan qiyas khafi atau berdalil dengan istislah, yang mana kesemuanya dapat diterima. Sehingga menurut Jumhur Malikiyah dan Hanabilah ini istihsan bisa dijadikan hujah, seperti itu. Namun pada
Poin kedua ialah ulama Syafi'iyah, yang mana mereka ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan, yaitu dikatakan barang siapa yang berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syara. Nah, yang mana Imam Syafi'i ini berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan berarti sama dengan menentukan syariat baru, sehingga bisa dikatakan bahwa Imam Syafi'i dan pengikutnya ini cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini. Terus yang kedua ialah pengertian dari maslahah mursalah. Nah, apa sih maslahah mursalah itu? Maslahah mursalah menurut bahasa yaitu berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatuhan. Atau juga menurut Abdul Wahab Khalaf bisa diartikan sebagai maslahah ialah yang tidak ada dalil syara datang untuk mengajuinya dan menolaknya, yang mana suatu kebaikan ini tidak ada sesuatu yang bisa menolaknya karena dia bisa mendatangkan suatu kebermanfaatan seperti itu. Nah, ada juga nih ulama yang menerima dan menolak sebagai sumber hukum, yaitu ada 3. Yang pertama ialah jumhur ulama, nah yang mana mereka menolak masalah mursalah ini sebagai sumber hukum. Yang kedua ada Imam Malik, yang mana dia membolehkan berpegang kepada masalah mursalah. Dan yang ketiga ada Muhammad. Menurut Ibnu Burhan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i katanya, yang mana apabila masalah mursalah ini sesuai dengan dalil kulli atau dalil juz'i maka boleh berpegang kepadanya seperti itu. Adapun syarat bagi orang yang berpegang pada masalah mursalah ada 3 juga. Yang pertama, masalah itu harus jelas dan pasti, yang benar-benar membawa manfaat, karena kebaikan yang dilakukan itu memang harus jelas, harus pasti, dan memang apa yang dilakukan harus menghasilkan suatu manfaat, tidak menghasilkan kerugian atau kerusakan bagi semua orang. Nah, yang kedua, masalah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi, karena ketika kita memberikan kebaikan maka itu sifatnya ialah umum untuk semua orang, tidak untuk pribadi, sehingga kebermanfaatannya itu diberikan kepada semua orang seperti itu. Adapun yang ketiga, tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan nas atau ijma, yang mana suatu kebaikannya ini tidak ditentang atau tidak ditolak oleh nas atau dalil atau dari kesepakatan ijma, kesepakatan ulama seperti itu. Nah, yang ketiga ada istishab, yaitu istishab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau menyertai. Nah, menurut istilah istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku pada sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang mengubahnya. Nah, yang mana yang pada masa lampau itu sudah ada nih dalilnya. Jadi dalil tersebut atau hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang. Kenapa? Karena masih tidak ada dalil yang bisa mengubahnya atau tidak ada dalil yang diketahui bisa mengubah hukum tersebut, sehingga dari hukum tersebut dulu sampai sekarang itu masih berlaku seperti itu. Makanya dikatakan ialah selalu menemani atau selalu menyertai. Nah, adapun macam-macam istihsan, yang pertama ada istishab. Yang pertama ialah istishab al-adam, yaitu tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syara. Nah, contohnya sholat yang keenam itu tidak ada. Diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, kita mengetahui bahwa sholat wajib itu ada 5. Nah, yang mana dan kita mengetahui bahwa sholat yang keenam itu tidak ada, sehingga walaupun tidak ada dalil yang menegaskan atau mengatakan bahwa sholat keenam itu tidak ada, namun kita sebagai manusia kita sudah tahu, karena memang kita sepanjang masa sudah dari dulu kita sudah tahu bahwa sholat wajib itu, sholat fardu itu hanya ada 5, sehingga walaupun tidak ada yang menegaskan, tidak ada dalil yang mewajibkan, maka kita juga tidak akan melakukan sholat yang keenam itu, sehingga ini berlaku sepanjang masa seperti itu. Nah, yang kedua ialah istishab umum atau nas sampai datang dalil yang mengubahnya berupa musahih atau nasih, yang mana dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu hukum tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang mengubahnya, yaitu istishab umum ini tetap berlaku.
Namun ketika ada yang mengubahnya atau ada yang menggantinya, baru dia akan terganti. Namun makanya dikatakan ya, suatu hukum itu tetap berlaku menurut umumnya sampai ada yang mengubahnya. Jika tidak ada yang mengubahnya, maka hukum itu ya tetap seperti itu, tidak akan berganti. Nah, contohnya dalam ayat Al-Quran, hukum mewaris seorang anak mendapat bagian dari orang tuanya. Hukum tersebut berlaku umum untuk semua anak sampai datang dalil yang mengkhususkannya, yaitu hadis Nabi yang artinya pembunuh tidak mendapatkan bagian waris. Nah, karena pada dasarnya setiap orang tua itu, setiap anak pasti akan mendapatkan warisan dari orang tuanya, sehingga secara umum semua anak mendapatkan warisan seperti itu. Namun datang dalil yang mengkhususkan. Apa itu? Yaitu tadi dikatakan bahwa pembunuh tidak dapat bagian warisan. Kenapa? Karena ini yang mengkhususkan, sehingga ketika datang dalil yang mengkhususkan, jadi tidak semua anak lagi yang mendapatkan warisan. Namun jika anak itu ialah seorang pembunuh, maka dia tidak akan mendapatkan bagian warisan. Seperti itu, datang dalil yang sudah mengkhususkannya. Nah, yang ketiga ialah istishab hukum yang ditunjukkan oleh syarak tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Contohnya, seorang wanita menjadi halal bagi seorang laki-laki sebab adanya akad nikah yang sah, dan hukum halal itu terus berlaku sepanjang tidak ada hukum yang mengubahnya, seperti misalnya talak, fasakh, dan sebagainya. Nah, yang mana dia itu ditetapkan karena memang yang awalnya dia tidak halal, namun dinikahkan sehingga dia menjadi halal, dan itu akan kekal selamanya hukum itu, dan sebelum ada yang namanya dia menalak atau memfasak dan lain sebagainya, sehingga hukum ini akan menjadi tetap dan kekal karena sebabnya ialah akad nikah, seperti itu ya. Nah, yang keempat ialah istishab keadaan ijma atas sesuatu hukum untuk terus berlaku pada tempat yang diperselisihkan atau khilaf. Contohnya, orang sholat dengan tayamum, kemudian saat sedang sholat tiba-tiba dijumpainya air, maka sholatnya batal. Berdalilkan istihsab terhadap sahnya sholat dengan tayamum sebelum melihat air, hukum tersebut terus berlaku sampai ada dalil bahwa melihat air membatalkan sholat. Nah, katakan bahwa orang sholat dengan tayamum itu namun pada saat sedang sholat tiba-tiba menjumpai air, maka sholatnya batal. Nah, berdalil ini dikatakan masalah ini diperselisihkan di antara ulama, karena menurut sebagian ulama ini istihsab seperti ini tidak dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum. Kenapa? Karena diperselisihkan dalam hal ketika dia sholat dia melihat air, seperti itu. Nah, adapun ulama yang menerima dan menolak istishab ada tiga. Yang pertama ialah ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah, yang mana mereka mengatakan bahwa istishab bisa dijadikan hujah selama belum ada dalil yang mengubahnya, seperti itu. Sedangkan yang kedua, menurut ulama Hanafiyah, istishab ini dapat juga dijadikan hujah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada, bukan sebagai hujah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya, yang mana dikatakan dia bisa dijadikan hujah jika hukum itu sudah ada dan sudah berlaku, bukan sebagai untuk menetapkan suatu masalah atau menetapkan suatu kasus yang belum tetap hukumnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada ulama mutakalimin atau bisa disebut dengan ahli kalam. Nah, mereka berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil atau dijadikan hujah. Kenapa? Karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Menurut mereka begitu. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukup membahas 3 sumber hukum Islam yang muhtalaf dulu atau tidak disepakati, yaitu yang pertama tadi ada istihsan, yang kedua ada maslahah mursalah, dan yang ketiga ada istishab, yang mana ketiganya ini juga ada beberapa orang yang atau ulama yang menerima dan menolak sumber hukum tersebut. Nah, mungkin cukup dulu, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan sumber hukum Islam yang muhtalaf ini, yaitu ada yang 4, sisanya ada uruf, sa'du zariyah, mazhab sahabi, dan ada yang namanya syar'u man qablana, seperti itu. Cukup sekian pembahasan
pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sukses, jaga kesehatan dan selalu jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.